Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran matematika bersama Bu Irma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi peminatan kelas 12, yaitu materi terakhir, yaitu tentang uji hipotesa. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita lihat ya, uji hipotesa ini termasuk distribusi normal ya, lanjutan dari distribusi normal. Nah, hipotesa itu apa ya? Hipotesa itu hasil sementara atau dugaan sementara. Langkah-langkah untuk uji hipotesa. 1. Merumuskan hipotesa. Nah, kalian harus tahu H0 sama H1. Jadi ketika mau cari uji hipotesa, kalian harus mencari H0. H0 itu adalah hipotesa yang diuji. Sedangkan H1 adalah hipotesa alternatif. Nah, jadi untuk hipotesa ini ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Uji dua arah. Uji dua arah itu ketika H0 ya, mu sama dengan mu 0 ya. Terus kalau H1-nya kebalikannya, ketika mu sama dengan mu 0, ini mu tidak sama dengan mu 0. Nah, yang kedua adalah uji satu arah. Uji satu arah itu ada pihak kiri dan pihak kanan ya. Maksudnya pihak kiri itu yang di sebelah kiri, berarti lebih kecil. Berarti mu lebih kecil daripada mu 0 ya. Sekarang kalau di situ pakai H0-nya mu 0 lebih kecil daripada H0, berarti itu kebalikannya. Kebalikannya berarti mu jadi ini pakai sama dengan, berarti ini lebih besar dari mu 0 gitu. Kebalikannya ya. Nah, sekarang ketika uji arah kanan itu jika hipotesa H0-nya adalah mu lebih kanan, itu sebelah kanan, berarti lebih besar sama dengan mu 0 ya. Berarti hipotesa H1-nya adalah mu, kebalikannya aja, tinggal lebih besar jadi lebih kecil dari mu 0 gitu. Sekarang untuk langkah kedua yang kalian perlu tahu yaitu menentukan uji kritis, yaitu alfa. Alfa itu Z alfa atau Z tabel. Nah, untuk menyetel Z tabel, uji dua arah menggunakan setengah alfa. Ya, Z-nya menggunakan setengah alfa. Berarti kalau uji dua arah nanti menggunakan Z sama dengan setengah alfa. Kalau uji kiri menggunakan alfa, berarti Z alfa. Nah, ini kalau arah kanan sama pakainya alfa, berarti Z sama dengan alfa. Nih gini ya. Alfa yang sering dipakai gitu ya, yang sering dipakai itu 10%, 5% sama 1%. Ya, yang sering dipakai adalah yang ini ya, yang sering dipakai. Jadi kita tanpa lihat tabel kita hafal aja di sini yang sering dipakai ya.
Berarti kalau 10% ini nanti kalian nyarinya 10% itu sama aja 0,0, ini 0,1. Berarti kalau 5% berarti 0,05. Terus kalau di sini 1% 0,01. Ketika Z 0,1 tabelnya, ini tanpa lihat tabel ya, langsung biar cepat karena yang sering keluar ya ini aja 1,28. Z 0,05 sama dengan 1,64. Z 0,01 sama dengan 2,32. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai hitung ada rumusnya. Rumusnya ada 2. Ketika kita menggunakan populasi yang diketahui populasi, pakainya Z sama dengan X atau X rata-rata ya, X rata-rata min mu 0 dibagi sigma per akar N. Sedangkan yang diketahui simpangan bakunya sampel, berarti yang dirumuskan X min mu 0 simpangan baku per akar S. Yang sering dipakai tuh ini. Ya. Artinya seperti yang di depan, X bar adalah rata-rata, mu 0 nilai yang akan diuji, sigma adalah simpangan baku populasi, S adalah simpangan baku sampel, dan R adalah ukuran yang diteliti. Setelah ukur yang keempat, berarti kita sekarang langkah yang keempat. Tadi langkah ketiga ya. Langkah keempat, uji keputusan. Nah, setelah kalian dapat Z, itu uji keputusan. Uji keputusannya bagaimana? Ketika dua arah itu kan tadi mu sama dengan mu 0. Berarti mu tidak sama dengan mu 0. Nah, di sini uji dua arahnya, arah kanan sama kiri di sini. Nah, nih. Di sini ada Z. Z tadi pakai setengah alfa. Ini Z sama dengan setengah alfa. Sedangkan uji arah kanan itu tadi arah kiri, mu di kiri berarti lebih kecil sama dengan mu 0. Sedangkan mu kebalikannya lebih besar dari mu 0. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri daerahnya yang dibatasi Z adalah yang kanan. Berarti ini karena batasnya daerah Z sama dengan alfa. Oh ya, daerah ini adalah daerah ditolak. Ditolak. Daerah penolakan, ini penolakan ya, penolakan. Yang ini penerimaan. Penerimaan. Kalau yang ini berarti yang di sini berarti ditolak. Ditolak. Berarti yang sebelah kiri diterima atau penerimaan. Sekarang uji pihak kanan ya. Uji pihak kanan di sini tadi mu lebih besar, kanan itu lebih besar dari mu 0. Dan mu kebalikannya lebih kecil dari mu 0 ya. Berarti di sini karena daerahnya kanan berarti batasnya di sebelah kiri. Ini Z sama dengan alfa. Berarti ini yang ditolak. Ini ditolak, berarti ini diterima. Nah, setelah uji ini kalian baru tarik kesimpulan. Sekarang kita lihat dulu contoh berikut ini ya. Contoh berikut ini ketika kalian dapat soal seperti ini ya.
di sini kita lihat ya soal berikut ini. Langsung misalnya ada soal seperti ini ya, nomor ini. Ya. Seorang guru menyatakan bahwa rata-rata nilai ulangan kimia tidak kurang, hati-hati di sini, tidak kurang dari 78. Hipotesa H0 dan H1 yang tepat untuk kondisi tersebut adalah tidak kurang. Ini loh kata kuncinya di sini, tidak kurang. Berarti ketika tidak kurang, kalian pakai H0, tidak kurang itu berarti lebih dari. Berarti di sini mu lebih dari sama dengan 78. Otomatis kalau mu lebih besar dari 78 berarti H1-nya adalah mu kebalikannya lebih kecil dari 78. Ya, berarti kalau tidak kurang itu lebih besar. Soal berikutnya. Serikat buruh di suatu kabupaten menyatakan bahwa pendapatan buruh rata-rata ya, rata-rata itu kan berarti sama dengan ini. Nih, rata-rata sama dengan 2.400.000 per bulan. Tentukan H0 dan H1 yang tepat untuk pengujian. Ya. Berarti karena rata-rata itu adalah berarti H0-nya itu sama dengan 2 juta, mu sama dengan 2.400.000. Berarti di sini H1-nya berarti mu tidak sama dengan 2.400.000. Berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah yang A ya. Nah, soal berikutnya ya. Soal berikutnya, kalau ada soal seperti ini ya, kalau kita jumpai soal seperti ini, dilihat ya. Nah, sebuah mesin pemotong di sebuah pabrik digunakan untuk memotong logam dengan ukuran tertentu. Pabrik tersebut menyatakan bahwa ukuran logam yang dihasilkan adalah 50. Ini yang diuji. Yang diuji adalah logam. Nah, ini 50. Ini ada kata-katanya adalah ya, lihat tadi. Berarti ini mu 0-nya 50. Untuk mengetahui kebenaran dilakukan penelitian terhadap 16 potong. Berarti ini N 16 potong. Ternyata diperoleh rata-rata. Berarti X bar itu rata-rata 40. Nah, simpangan baku sampel adalah 20. Nah, taraf signifikan adalah 10%. Kita lihat di sini ada kata-kata adalah. Di situ kata kuncinya. Berarti kalau adalah pakai mu sama dengan 50 H0-nya. H0-nya ya. Berarti 50. Berarti H1-nya adalah mu tidak sama dengan 50. Berarti ini uji dua arah. Nah, kalau uji dua arah, uji signifikannya ini setengahnya. Berarti Z sama dengan setengahnya dari alfa. Dari sigma.
Berarti Z setengahnya dari 10% itu berapa? 0,0 10% 0,1 ya. Nah, berarti setengahnya 0,1 berapa? Berarti Z sama dengan Z 0,05 ya, 0,5. Nah, kalian kan sudah dapat tadi di depan uji Z 0,05 itu berarti taraf signifikannya berapa? Nah, 0,05 nih ya, kita lihat di sini. 0,05 berarti Z tanpa lihat tabel di sini 0,05 1,64 berarti hasilnya di sini sama dengan 1,64. Nah, setelah itu, setelah ketemu uji signifikannya, terus kalian masukkan rumus. Rumusnya Z sama dengan, ini Z tabel ya, ini Z ini. Z sama dengan rata-rata min mu 0 dibagi sigma per akar N ya. Masukkan di sini rata-ratanya 40 dikurangi mu 0-nya 50 dibagi ini 10%-nya pakai yang ini ya. Berarti S-nya 20 ya. Oh, ini S, ini rumusnya S, ini rumusnya S. Rumusnya S berarti 20 dibagi akar 16 sama dengan ya min 10 per 20 bagi 4 berarti 5 sama dengan 20 ini bagi 5 berarti min 2. Nah, setelah itu kalian langkah keempat, kalian buat tabelnya, buat nih diagramnya ya. Ini uji dua arah. Sini sama sini ya. Di sini Z tabelnya berapa tadi? Z tabelnya adalah 1,64. Ini negatif. Berarti ini Z sama dengan 1,64 positif. Hasilnya Z hitungnya ketemu min 2. Min 2 itu di mana ini? Min 2 di sini ya. Nah, ini min 2 di sini. Berarti uji ditolak karena posisinya di sini. Berarti uji ditolak. Kesimpulannya, kan kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya, logam tersebut belum berubah. Logam tersebut belum berubah. Contoh berikutnya ya. Kita lihat contoh berikutnya di sini soalnya ya. Seorang pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan penjualan koran tidak lebih, hati-hati di sini. Ada kata-kata tidak lebih. Ya, nih kata kuncinya di situ. Tidak lebih berarti mu-nya ini tidak lebih. Berarti kalian lihat mu-nya adalah 20.000. Nah, karena tidak lebih berarti H0-nya sama dengan mu. Nah,
tidak lebih itu berarti lebih kecil, sama dengan 20.000. Berarti H1-nya adalah mu lebih besar dari 20.000. Kalau seperti ini pakai uji apa? Karena lebih kecil berarti adalah uji kiri. Uji kiri. Nah, kita lanjut lagi. Departemen Sosial akan melaksanakan penelitian tiap tingkat pendapatan penjualan koran. Pihak Departemen Sosial mengambil sampel dari 40 penjual, berarti N-nya 40. Diperoleh rata-ratanya 21.000. Dengan simpangan baku berarti 3.000. Uji pendapat pejabat tersebut. Oh, tingkat signifikannya 1%. 1% itu berarti 0,01. Kita lihat, karena kita pakai uji kiri berarti Z sama dengan Z tabelnya alfa, berarti Z 0,01. Kita lihat tadi, kalau 0,01 berarti kita pakai rumus yang mana? 0,01. Berarti Z tabelnya adalah ini ya. Nah, 2,32. 2,32. Ini Z tabel ya. Sekarang kita cari Z hitung. Z hitung sama dengan Z X rata-rata min mu 0 dibagi S per akar N. Sama dengan di sini berarti X-nya adalah 21.000 dikurangi 20.000. Ya, 20.000 dibagi S-nya 3.000 per akar N, ya, sama dengan 1.000 per 3.000 per akar 40 6,32 sama dengan 1.000 dikali 6,32 dibagi 3.000. Coret. Ini dibagi 3. Dibagi 3 berarti 2,1. Nah, ketemu 2,1. Berarti kita gambarnya seperti ini. Nah, ini Z tabelnya tadi berapa? 2,32. Uji kiri berarti yang diterima yang di kiri, berarti ini. Nah, di sini. Nih, kita pakai Z sama dengan 2,32. Tadi hasilnya berapa? 2,1. 2,1 kan berarti di sini 2,1. Ya. Nah, berarti uji diterima. Nah, berarti kesimpulannya apa? Berarti pendapat pejabat tersebut benar. Pendapat pejabat tersebut benar. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.